Hai, assalamualaikum guys. Gue lagi ada di RDC, Red Dragon Cianjur, barengan Ronald. Halo. Tapi kita liputannya kali ini bukan tentang arwana. Arwananya sih masih ada. Ini arwana ngejejer sampai sana ya. Suatu hari Kang Ronald posting terus posting ya? Posting ya, terus di komen sama Kang Irfan. Posting gitu ya, lele kan beliau kan pernah berhasil itu tuh belida. Ya. Tiba-tiba nih lele nih mulai beranak gini. Gue iseng banget sih. Udah arwananya oke lah udah. Terus udah gitu belida kan tiba-tiba dia dapat bonus istilahnya bisa beranak. Ya. Sekarang lele itu kata dia emang berternak lele beneran. Iya, betul. Beternak lele. Iya, betul. Dari arwana ke lele. Iya. Istilahnya ke orang awam ya. Iya. Arwana tuh kan ikan sultannya banget. Iya. Lele itu sangat merakyat. Iya. Kenapa dari arwana ke lele? Kan beda, Kang. Yang satu ini ikan konsumsi, satu lagi ikan hobi. Oh, satu konsumsi, satu koleksi. Iya. Jadi memang kalau untuk manfaat, memang lebih bermanfaat ikan lele daripada ikan arwana. Kalau arwana itu kan manfaatnya mata tuh. Kalau lele. Walaupun arwana pun dulu dikonsumsi. Iya, kalau lele tuh bisa manfaatnya lebih banyak buat warga negara Indonesia. Kenapa tiba-tiba ke lele? Karena kita lihat ada peluang aja sih, Kang. Intinya kita lihat ini lele tuh kan lele tuh ikan Indonesia banget lah. Semua siapa yang nggak tahu sih ikan lele di Indonesia. Sorry, ya? ikan lele itu ada di mana aja? Aslinya dulu dari Afrika. Dari Afrika, nah karena ini ikan kuat banget, akhirnya ini ikan nyasar lah ke Indonesia, ada yang bawa dan akhirnya dikembangbiakan di sini. Dulu tuh terkenal lele Dumbo. Makanya ya lele Dumbo itu awalnya dari Afrika ya. Lele Afrika, orang tuanya terus dia ada genetiknya yang kuat, ukurannya besar, dagingnya banyak, cepat gede tuh ikan. Oke. Nah, akhirnya di Indonesia itu dikembangkan lah menjadi ikan lele yang kita tahu sampai sekarang. Ada tipenya Sangkuriang lah, Dumbo, tapi tetap semuanya lele. Oke. Iya. Lele itu secara tadi katanya bagus dikonsumsi. Iya. Secara gizi emang bagus. Ya, jadi kalau kita lihat di kemarin saya sempat riset dulu ya antara perbandingan lele sama salmon nih. Itu sebenarnya beda-beda tipis. Oke. Beda-beda tipis dia proteinnya. Jadi 100 gram ikan lele itu proteinnya hampir setara dengan ikan salmon. Salmon. Iya. Salmon makan ikan sultan juga. Iya, beda. Itu kan brandingannya. Jadi di negaranya itu ikan salmon kan dikemas sedemikian rupa dan penanganannya itu dengan secara baik dan steril. Akhirnya dia menjadi mendunia. Iya, iya. Ya. Nah, kalau lele, salmon terbaik itu dari mana ya? kalau nggak salah tuh salmon terbaik itu dari daerah apa ya? Jepang juga salah Jepang satunya. ada, Eropa juga kalau nggak salah Norway ya, Iya, atau iya, Kanada iya. juga ada itu salmon. Jadi brandingnya bagus, brandingnya bahwa itu adalah bagus, ikan iya. dengan kandungan nutrisi betul tinggi. dan itu apa yang mereka punya di daerahnya. Karena untuk di Kanada mereka banyaknya salmon, di Norwegia banyaknya salmon yang mereka mempromosikannya salmon. Tapi mereka mengemasnya bagus dan istilahnya ditangani secara serius lah. Akhirnya ini daging mendunia dan ya mewah. Ada di posisinya, ya, di kelasnya. kelasnya. Padahal untuk secara protein per gramnya ikan-ikan kita juga sebenarnya nggak kalah. Jadi jangan merasa gaya gara-gara makan salmon. Iya. Karena makan lele pun ternyata betul. nutrisinya tinggi juga. Iya, betul. Kayak ikan Indonesia tuh banyak yang ikan-ikan yang sebenarnya dikonsumsi di negara lain itu malah sampai harus ganti nama supaya diterima. Contohnya kayak ikan patin. Nah, di luar itu dia bukan ikan patin. Petai. Bukan. Ikan dori. Ikan dori. Dori itu ikan patin. Ya. Selama ini. Iya, jadi kalau yang tahu fish and chip dori, ya. itu ikan patin. Patin. Iya. Iya. Jadi disebutnya dori. Iya, jadi karena kita tuh saking gimana ya? Karena trademarknya dicap ikan murah di sini, mereka sampai memikirkan nama lain supaya gimana sih bisa jualin ikan dori gitu. Oh, padahal itu ikan patin. Ikan patin kata taunya di sini. Okay. Malah kalau di Indonesia sendiri, orang Indonesia kalau kita jualnya patin mungkin di restoran nggak ada yang beli ya. Tapi di restoran Indonesia pun tulisannya dori. Malah ada beberapa orang yang nggak tahu itu ikan patin sebenarnya. Memang negara kita sekaya itu, ikan-ikan konsumsi Indonesia tuh sangat baik, banyak, termasuk lele. Lele itu kan maaf ya. banget. Identik dengan karena adanya tuh di pinggir jalan, ya, kotor ya katanya. Lele kesannya kotor, kesannya betul. jorok. Maaf ya, lele itu seperti norak jatuhnya. Betul, memang nggak bisa dipungkiri kan lele ini cara mereka mengembangbiakannya masih sangat tradisional. Ada beberapa orang karena ini ikan kuat. Jadi kalau misalkan ikan konsumsi lain kita kasih di air yang kotor dia cepat mati, lele enggak.
Iya, sebutek apapun. Benar. Dia masih hidup. Tapi banyak disalahgunakan oleh orang-orang kita. Jadi mereka lihatnya, ini ikan kuat kita simpen aja di bawah kandang ayam. Kita simpen aja di safety tank. Iya. Nah, ini punya apa? Punya apa? Ini mesin RDF saya pakai buat lele. Gelo. Itu mesin buat koi loh. Iya, betul. Itu mesin buat koi kita pakai buat lele supaya steril dan airnya bersih. Jadi yang itu identik ikan pemakan ya beneran, juga ngomong fakta-fakta di masyarakat ya. Benar memang. Tapi memang kenapa stigma itu ada, memang kenyataannya seperti itu. Tai aja dimakan. Tai aja bisa makan, dan dengan kotoran kolam yang banyak tainya dia bisa hidup gitu. Tapi kan kalau kita tetap mengbrandingnya seperti itu, ya nih ikan nggak bisa naik. Karena kotor bersih tergantung kita treatment. Dia kuat bukan berarti dia kotor. Ya, tapi kita yang membuat dia jadi kotor karena kita tahu dia kuat, kita simpen di alam dia yang kotor, dan akhirnya image-nya jadi jelek gitu. Bener gak sih ada orang, gak tau meme gak tau bener gak tau enggak, katanya lagi makan lele gitu, ada tainya. Gimana? Gak tahu. Makanya banyak orang itu jadi beberapa teman gue itu, kalau gue pemakan lele, gue juga pemakan lele. Teman gue itu ada yang nggak mau, maaf ya, jijik kata dia itu gitu. Karena image-nya itu. Image-nya. Jadi memang kalau kita pergi ke peternak-peternak lele, Kang, mungkin kita juga susah menemukan tempat lele yang bersih, yang istilahnya terjamin kehigienisannya. Kita pun pergi ke tempat pecel lele pinggir jalan, kita masih nggak tahu nih dari mana asalnya gitu kan. Nah, wajar kalau dengan alasan tersebut, jadi wajar kalau emang image ini masih jelek. Jadi nggak salah nih yang orang-orang berpikir seperti itu, menurut saya itu sama sekali nggak salah, wajar. Yang Anda lakukan sekarang adalah? Nah, yang saya lakuin sekarang kan, saya lihat ini sebagai kesempatan sebenarnya. Jadi kenapa sih lele itu padahal secara rasa tuh nggak kenal miskin atau kaya, Kang? Ya, benar kan? Ya. Kalau misalkan orang miskin suka makan lele, orang kaya juga harusnya suka dong. Cuman kenapa? Tapi image yang berubah. Tapi image ketika kita banyak. Begitupun kayak salmon, orang kaya karena image itu ini apa sih, high class, bergizi tinggi. Jadi misal di sini tuh enak juga sebetulnya. Gitu. Pas orang yang nggak kaya, yang nggak pernah gitu, dia tahu itu apa, nggak tahu image-nya apa. Apaan sih anjir, misal. Benar, tergantung image-nya di building seperti apa. Jadi kalau rasa tuh kan nggak mana. Jadi menurut saya sih lele itu emang udah Indonesia banget. Semua orang pecel lele harusnya suka. Tinggal yang membedakan tuh kenapa sebagian orang masih nggak mau makan karena faktor kehigienisannya, bukan faktor rasa, bukan. Lele yang hidup kotor, lele yang hidup bersih, rasanya sama. Rasanya sama, iya. Kalau ini pecel lele itu nggak enak, nggak mungkin pecel lele ada di mana-mana. Oh, lele tuh 1 kilonya cuma 20.000. Sekilo? Iya. 1 kilo lele sekitar 20 sampai 25.000. Nah, salmon berapa gitu? Kalau salmon mungkin coba. Mungkin 200. setting. mungkin 200.000 lebih kali ya, 10 kali lipat kali ya. Coba. Kita fakta aja langsung guys ya. 275.000. Hah? Ya, hampir 10 kali lipat. Kita anggap 200 sampai 250.000. Iya. 1 kilo salmon. Iya. Tapi itu kan pure daging. Ya. Kalau lele let's say kita kali 2 aja masih cuma 1/5 kan. Dengan nilainya sama aja. Wow. Nah, nih tuh salmon. Oh, langsung nih ikan impor. Ini udah ada yang bikin atau lu yang bikin? Udah ada orang bikin nih. Nah, ini di capture tadi. Ikan impor versus ikan lokal. Ikan salmon versus ikan lele. 350.000 per kilo. Ikan salmon 350.000 per kilo. Tergantung jenis salmonnya, mungkin ada yang murah, ada yang mahal. Cuman dia ya segituan lah, 200.000 ke atas. Ya. Ikan lele 250.000. Oke. Ikan lele 250.000. 25.000. Jangan nambahin 0 ya Anda ya. Kalori mirip-mirip ya, 146 dan 124, mirip-mirip. Mirip. Lemaknya lebih banyak salmon nih. Lemak berapa salmon? 2,9, lele 5,9 salmon. Salmon lebih banyak lemaknya. Ya, teman ini kayaknya lemak yang baik, bukan lemak yang jelek ya. Terus protein yang paling penting di ikan kan protein. 21 gram. Lele
per 100 gramnya itu 18,2. Berarti kalau kita bagi 800 dibagi 25.000 dibagi per gramnya, kita dapat mungkin per gram itu proteinnya itu sangat murah dibanding salmon. Nah, jadi kalau kita pengen memenuhi gizi asupan protein, gemar makan ikan, gerakan, ya kita lele salah satu yang termurah sebetulnya. Oke. Tinggal image-nya dirubah. Lele si ikan jorok menjadi lele si ikan higienis dan tahan banting. Ya. Dan di sini prosesnya tuh guys dari mulai berudu. Ini kayak anak kodok, kayak cebong. Ini usia 6 hari ya? 6 hari. Nah. Ini Riyandi dulu main ikan cupang, sekarang main lele juga. Oke. 12.000. Nah, itu filternya. Oke. Ini ngejajar nih anak-anak itu filternya. Ya. Nah itu filternya sistemnya pakai sistem apa? RDF sama media filter biasa, terus ada UV, kita balik lagi pompa dibagi semua. Ngapain pakai UV segala sih? Karena kan cuma steril, karena ini kan bibit, jadi kita masih menjaga dia benar-benar airnya steril supaya nggak gampang mati ikannya. Karena usia segini dia sangat rentan banget. Mati jika? Karena kalau ada bakteri sedikit dia gampang sakit. Suhu berubah, dia kedinginan, dia mati juga. Jadi memang kendalanya di pembibitan lele itu nggak gampang kalau pembibitan. Kalau pembesaran itu gampang. Oke, bentar aku pegang airnya. Ini cenderung ke arah dingin sih ya? Dia 26 ya? 26. Dia kuat itu kalau dia udah usianya mungkin di atas 20 hari. Di bawah itu mereka sangat rentan. Ini lagi rentan-rentannya? Jadi kita perlu treatment khusus, makanya kita simpen ini di indoor. Dan filter pun kita... lele itu kawinnya gimana sih? Oh, disuntik. Buatan bisa pakai hormon ACG. Disuntik pakai adalah brand namanya Opaprim. Disuntik. Satu indukannya. Jadi kita kan sistem stripping nih. Jadi si indukan jantan itu di black, diambil spermanya. Si indukan betina itu dikeluarin telurnya. Nanti kita campur secara manual. Jadi kita suntik supaya dia gonatnya matang dan akhirnya telurnya pas dipencet itu udah bisa keluar. Iya. Nggak ngerti lagi. Ilmunya dari mana sih kan? Ya Allah, nih. Ini masih seumuran semuanya? Ya. Ini lele apa ini? Ini lele kumis. Makanannya adalah Cacing yang tadi. cacing sutra. Yang tadi dalam. Lele itu rakus gak sih? Rakus. Ikan rakus ya? Rakus. Jadi di Afrika itu kan, karena dia negaranya agak miskin kan di Afrika dulunya, terus dan dapat ikan tuh susah. Dan karena faktor alam di sana juga nggak menentukan buat piara ikan yang kayak kita gurame lah, nila lah apa. Nah, salah satu ikan yang paling kuat dan bertahan tuh ikan ini. Makanya sebenarnya African catfish. Nah, dari situ ini karena genetiknya kuat, kita bawalah kemari. Ketemu sama kebiasaan jorok orang Indonesia digabung jadi kotor ini ikan. Tapi bukan berarti dagingnya kotor ya. Hei, ini apa-apaan ini? Ini filter lagi. Ini filternya, lihat. Ini filter koi ini. Ini pun sistem filter koi internasional ini. Ya nggak? Iya. Buat lele. Iya. Di Indonesia yang gila selain Karena ada lagi nggak? Belum ketemu lagi. Mungkin diam-diam kali mereka. Bikin lele pakai Ini sistem kosong, koi. nanti kalau udah agak besar nanti kita pindah ke sini. Ini bak agak besar, bisa sampai dia ukuran panen di sini. Panen itu berapa hari? Kalau kita panen pembibitan biasa di usia 40 sampai 60 hari. Segede gimana? Ukuran sekitar 5-4 cm. Kebetulan kita lagi nggak ada Segede sekarang. jempol. Segede jempol ya. Ke panen berikutnya berapa senti? 20 ya? Enggak, 30. Itu biasa panen selanjutnya itu di berat antara 125 gram atau Itu sekilo 8. udah bisa dikonsumsi? Ya, biasa. Sekilo 8 ekor? Ya, jadi untuk pasar lokal itu yang paling gemuk pasarnya itu, dia mereka mengambil di 1 kilo 8 sampai 1 kilo 10. Itu ukuran pecel lele. Itu ukuran pecel lele, itu ukuran dari 5 cm itu berapa lama? Kalau normalnya sekitar 3 bulan, tapi dengan sistem begini mudah-mudahan kita bisa bikin di target Lebih cepat lagi? 2 bulan.
Karena kita kontrol air dan pakannya kita push. Sebentar ya, ini dengan daya jualnya sekilo cuma berapa? 25.000, 25.000 dengan sistem filtrasi seperti ini. Ya. Anda jangan main-main dengan saya ya. Saya juga orang ikan ya. Gimana ceritanya kalau bisnis gini nggak untung atuh? Di hitungan kita sih masih ada lebih sedikit tapinya. Tapi kan nanti kalau harapannya ketika kita punya lele yang berbeda dari orang lain, mudah-mudahan lele yang dari kita itu bisa berbeda pula harganya, Kang. Gitu. Ya. Dan lebih diterima oleh masyarakat yang memang ada stigma, oh saya nggak mau makan lele jorok ah. Karena gini, banyak orang yang bukan nggak suka, belum pernah coba makan lele. Banyak. Iya, ya. Karena stigmanya itu. Disuruh mereka pasang makan yang sekarang udah di pasar, mungkin mereka nggak mau juga karena mereka nggak yakin kan. Ini pasarnya sudah ada di daerah mana aja? Kalau untuk bibit kita masih untuk lokal karena Cianjur. Cianjur, kita kadang kirim ke Bogor juga. Oke. Nah, karena kebutuhan lele itu, Kang, untuk bibit itu sampai sekarang kalau kita bisa produksi berapa banyak pun masih kurang. Jadi mereka masih ambil. Jadi enaknya di bisnis lele sekarang itu peluangnya masih sangat besar ya, tapi memang teknisnya sulit kalau untuk pembibitan. Oke, yang jelas ini tujuan Kang Ronald adalah mengubah citra dari lele, dari ikan jorok pada dia bergizi tinggi. Kalau bergizi tingginya sih orang udah pada tahu, ya. Tapi hidup joroknya itu. Ya. Nah, di sini mudah-mudahan menginspirasi teman-teman para peternak lele juga sudah banyak yang bersih. Makanya ayo kita mulai gemar makan ikan lagi. Ikan lele itu murah meriah, murah bergizi dan protein tinggi seperti itu. Ini diantara ikan-ikan arwana oke loh guys, semuanya di sini. Yang jelas ini yang dilakukan oleh Kang Ronald itu jangan udah ada yang melakukan hal bagus, jangan di-cut, jangan dicaci maki, jangan dinyinyirin. Ini sudah berbuat baik, berbuat sesuatu yang bagus, disupport. Mendingan menginspirasi semuanya. Jangan kebiasaan Indonesia gitu sih, maaf ya gue ngomong gini. Bener gak sih? Kalau apa-apa tuh di cut duluan. Allah. Nggak maju lu hidupnya kalau gitu. Ayo para peternak, yuk. Robah cara beternaknya supaya lebih cepat panennya. Ya, ternyata yang sudah dilakukan penelitian adalah bisa padat terbat juga, padat terbar juga. Padat tebar juga. Ya. Jadi ternyata waktu untuk menuju ke panen itu ketika sistemnya itu bersih, airnya berkualitas. Jadi gini deh, gue orang ikan, pelihara ikan itu adalah pelihara air. Ya. Air berkualitas, ikannya pun akan sehat, ikan apapun. Ya. Ternyata oke, lele juga ikannya kotor, hidup bisa panen, iya. Panen lu 3 bulan, 4 bulan. Ini dimaksimalkan 2 bulan sudah bisa panen. Betul. Dan kualitasnya juga bagus. Betul. Maksimal ukuran berapa sih lele itu bisa semeter juga kan? Bisa. Tapi untuk untuk dijual itu biasa kurang optimal, kurang segitu. Lele di Megateng itu mati ya? Mati ya? Itu udah segini kali lele itu. Mati ya, gue baru sampai gini gue gini. Ingat lele. Padahal itu lele sejarah loh itu, belasan tahun loh. Mati ya, kemana dia? Bukan kali, di situ kali dia Viari kali. Lele salah satu ikan yang jadi bahan percobaan untuk masuk ke Megateng. Oh. Pas Megateng itu tuh, dan ini lele ini dipertahankan. Oke. Yaudah, kita lihat lele yang lebih gede. Ayo, ada. Kita di kolam juga ada. Ini agak besar nih, dia udah usia berapa Min ini? Ini 20 hari. 20 hari. Nah, ini udah kita sortir. Kita udah sortir, jadi udah dari ukuran yang agak besar, sedang. Ini satu partai. Jadi kalau lele itu kita masih sortir, Kang. Dari sortir dia ada ukuran-ukurannya. Jadi gedenya pun emang jadi beda-beda ya, tergantung dia itunya ya. Makanya kita punya bak banyak, supaya dia nggak kanibal, kita bisa sortir. Kanibal? Emang mereka bisa saling makan ya? Bisa, ya makan teman dia jago. Oh, jadi kalau lu suka makan temen, lu gak ada bedanya sama lele. Gak nyangka seorang Kang Ronald ya, yang mainnya arwana supaya juara kalau kontes-kontes ya. Impor, ekspor. Enggak deh, kalau arwana mah gak impor, ekspor ya. Iya gak sih? Ya. Iyalah pokoknya kolektornya banyak lah. Sekarang main lele. Tapi baik yang ngetawain gak? Banyak yang ngetawain. Oh ya, kalau depan sih nggak berani ngetawain. Gue doang kali. Kau gue mah, gue suka yang beneran dong gini.
Oh, ini Kalau indukan kita ya, ini calon indukan ya? indukan kok ini mah ya. Ya berapa? 1 tahun? Udah. 8 bulan. Ini berapa senti? Oh, lebih dari yang di pecel lele ini ya? Lebih. Ini baru lele usia 4 hari. Di sini ada 100.000 ekor. 100.000 ekor. Hah? Di sini ini dari yang sebelumnya ya? Sebelum yang sana. Tadi kan yang berapa hari tadi? Iya. Di atas Ini 5 hari. paling kecil. Kita ada 500.000 ekor di sini. Jadi Kang Irfan lihat 1, 2, 3, 4, 5 ini satu masing-masing. Sejuta dong. 500.000 dong. 100. Enggak total. Iya, Total ada berapa ekor 1 ini? juta ekor. 1 juta ekor lele. Ini partai lain lagi. Ngerti gue. Di sini ada lagi. Kang, kalau di pasaran biar kita tahu itu adalah produksi dari Kang Ronald RDC, ada cirinya atau ada namanya Sekarang sih belum sih Kang, karena kita sekarang masih fokusnya di pembibitan. Nah, di fokus pembibitan itu untuk apa? Supaya kita dapat genetik lele dulu yang kuat. Jadi ketika kita menjual bibit pun nanti si pembesar lele itu nggak akan kesulitan dari genetik, dia udah kuat. Iya. Wih, gue seneng loh guys. Jadi ini baru beberapa bulan Kang Ronald mencoba area baru, hobi bisnis baru ini. Dan ini menjadi sebuah sejarah juga guys. Ini tahun 2023 ya. Tiba-tiba suatu saat udah zeng aja gede. Iya. Halo. Nah. Oh. Seru ya. Oh my god. Seru ya? Seru kan? Ini seru banget. Ya Allah. Kapan-kapan ya gue kan nggak tau bisa jadi tahun depan ya, pas karpet berikutnya. Kesini bawa chef kita gitu, kita langsung masuk ya? Iya itu, iya. Terus apa ya? kita bandingkan juga dengan lele yang umum sama ini dan jujur-jujuran beda atau enggak? Kalau enggak gini aja, panggil chefnya, kita suruh dia masak patin, lele, salmon. Tapi jangan dikasih tahu yang makan itu ikan apa. Kan teksturnya beda. Kan dia nggak tahu, yang penting yang paling enak yang mana. Oke. Jadi bisa. nggak bias Kang, kalau dia tahu ini lele kan Iya. pasti. Tapi terus satu hal lagi aku tuh pengen bandingin antara lele yang dipelihara seperti umumnya dengan lele yang dari kecil sudah dibikin higienis itu secara rasa itu kan kalau tadi itu baru disebutkan untuk kelebihannya adalah panennya lebih cepat. Ya. Nah rasanya seperti apa nanti kita, karena kayak misal telur premium dan itu juga beda, si warna kuningnya beda, terus ya gitulah, nggak anyir dan lain-lain. Boleh kita nanti coba. Bener nggak sih? Berani nggak? Berani lah. Oke, nanti kita tantang ya Kang Ronald ya. Kita men-share supaya membuka mata bahwa lele itu adalah ikan paling kuat dan juga memberikan nutrisi bagus ke manusia. Cara hidupnya saja berbeda-beda. Gimana dia lingkungannya. Oke guys, anak komplek, anak mana? Dadah guys. Assalamualaikum.